Baik para Romo, Bapak Ibu yang terkasih, waktu sudah jam 7 dan kita akan usahakan pertemuan kita hanya sampai jam 8, sehingga 1 jam memang cukup pendek, tapi yang penting nanti rencana tindak lanjut, koordinasi yang selanjutnya yang akan kita coba sepakati. Maka mari kita, meskipun yang hadir baru atau sudah ini ya, ini yang hadir sudah 50 orang dan terus bertambah. Maka baik, mari kita awali pertemuan koordinasi kita dalam menyikapi keadaan yang menurut pemerintah bahwa gelombang kedua COVID ini akan memuncak di akhir Juli dan rumah sakit sudah mengalami kewalahan pada hari ini. Maka mari kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus untuk mohon penerangan agar kita bisa melakukan, menyiapkan panggilan dan perutusan gereja di tengah masyarakat, khususnya bagi warga jemaat kita yang memerlukan bantuan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Kami bersyukur atas perjumpaan pada sore malam hari ini. Berkatilah pembicaraan, sharing, dan dalam khususnya di dalam merumuskan hal-hal apa yang mesti kita lakukan di dalam menyikapi keadaan yang harus kami alami ini. Khususnya bagi mereka yang lemah, yang berkekurangan, yang kesulitan, yang sakit, dan yang menderita. Sekali lagi mohon penerangan Roh Kudus agar kami berpikir jernih, berhati mulia, dan mampu untuk menangkap apa yang akan kami lakukan demi apa yang dibutuhkan oleh umat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Romo, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama memang latar belakangnya kami pada 2 hari yang lalu berbicara bersama Romo Vikjen tentang kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak tertuju kepada keuskupan, tentang menanyakan apakah keuskupan mempunyai tempat untuk isolasi mandiri, terutama mereka yang ada di Surabaya dan tidak memiliki KTP Surabaya, mereka yang keluarga tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, dan selanjutnya banyak umat yang kesulitan untuk mendapatkan obat, untuk mendapatkan vitamin, untuk mendapatkan suplemen-suplemen, dan banyak warga kita yang masih belum memiliki pemahaman yang tepat di dalam menghadapi gelombang kedua dari pandemi ini. Saya pada malam hari ini bertujuan untuk kita ngudaroso dan menemukan apa masukan-masukan dari Anda sekalian untuk tanggung jawab dan batas kuasa yang bisa lakukan dari sudut gereja bagi masyarakat, khususnya bagi umat kita di paroki kita masing-masing. Paling tidak ada 3 hal. Satu adalah informasi yang tepat secara pastoral, secara medis bagi umat kita sehingga mampu dari dirinya membangun
preventif, upaya tindakan preventif agar tidak terkena virus ini. Informasi terkait dengan protokol-protokol yang mesti kita lakukan, kita siapkan di dalam menghadapi pandemi ini. Lalu yang kedua, kalau pertama informasi bagi umat, yang kedua adalah jejaring di antara kita untuk juga saling memberikan informasi sampai ke tingkat keuskupan. Artinya bahwa paroki-paroki mempunyai kehendak baik untuk memberitahukan kepada Bapak Uskup melalui pusat pastoral tentang kondisi situasi umat di paroki kita, yang mana dari situ informasi itu bisa segera keuskupan untuk bertindak apa yang bisa dilakukan, terutama dalam ketentuan pastoral, dan yang kedua di dalam penanganan sosial bencana ini. Lalu yang ketiga, kita bagaimana bisa membantu berjejaring dengan masyarakat, khususnya Satgas COVID yang ada di daerah masing-masing. Hari ini ada umat dari paroki Mojorejo misalnya, bekerja di Surabaya, kos dan KTP-nya masih Mojorejo, Blitar. Meninggal di kos. Dia ternyata tidak terdaftar di warga umat paroki. Lalu juga ibu kosnya kebingungan bagaimana, karena ternyata beberapa hari dia menderita sakit tidak ada yang tahu. Umat warga Katolik sekitar juga tidak tahu. Tentu saja kita bisa saja bersama pengurus menyalahkan umat itu. Tetapi akhirnya sampai disiarkan di Radio Suara Surabaya, dan ternyata yang meninggal adalah umat Katolik. Maka kita berupaya untuk bagaimana, karena ternyata tidak bisa dilayani secara kesehatan, secara medis oleh pemerintah kota Surabaya. Sehingga jenazahnya 3 hari terkatung-katung di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Di rumah kos-kosannya sudah 1 hari. Lalu dibawa, kita mau cari ambulan untuk bisa, ternyata juga secara prosedural tidak bisa. Lalu dibawa ke Dr. Sutomo Surabaya. Lalu di sana di-wrap, dibungkus plastik dan diselamatkan. Lalu akhirnya di mana menaruh jenazah ini? Akhirnya di Liponsos, Dinsos di Keputih. Lalu ternyata ketika menghubungi daerah asal tidak bersedia menerima jenazah COVID. Keluarga sungguh sangat kebingungan dan membutuhkan pendampingan pastoral. Maka di sini hal-hal yang sederhana, dan akhirnya kita bagaimana melobi. Beruntung kita punya jejaring di pemerintahan kota provinsi, pemerintahan kota madya Surabaya, pemerintahan di kota madya Blitar, dan sebagainya. Sehingga bisa berkoordinasi dan memungkinkan untuk dikremasi. Semula jadwal kremasi di Keputih ternyata setiap hari kapasitasnya sebenarnya hanya 6, tetapi puluhan harus dikremasi dan antriannya baru bisa besok Kamis. Nah, hal-hal yang sederhana ini tentu saja sungguh tidak sederhana di dalam penanganan, betapa memerlukan jejaring informasi, koordinasi antar paroki dan juga dengan pemerintah, khususnya Satgas COVID. Maka hari ini kita akan mengadakan pertemuan awal. Semoga kita bisa berkoordinasi secara rutin di antara para romo, kepala paroki, dan para sekretaris. Memang sengaja kami mengajak bersama para romo dan sekretaris DPP, anggota DPK, untuk melihat situasi pastoral ini.
sehingga kita bisa membuat kebijakan-kebijakan pastoral dan kebijakan sosial karitatif macam apa yang bisa kita lakukan. Maka baik kalau sebelum kita mengungkapkan ide-ide kita dan masukan kita, ternyata masalah pandemi ini untuk berbuat baik saja ini adalah sesuatu yang pelik, yang rumit, di mana kita harus menjaga diri, menyelamatkan diri sendiri, tapi juga untuk menolong orang lain. Dan ini hal yang tidak sederhana dalam pastoral pandemi ini. Maka saya mengajak Anda semua, kita mendengarkan sejenak sekitar 15-20 menit di awal pertemuan kita ini, apa yang dijelaskan oleh Dr. Sugiarto Tanto, yang adalah Direksi Rumah Sakit RKZ Surabaya, yang kami mintai pendapat tentang apa yang perlu kita pahami dulu, kompleksitas permasalahan karitas pastoralis ini, atau pastoral cinta kasih yang akan kita rencanakan. Maka mari kita dengarkan sejenak rekaman yang kami dapat dari pertemuan kemarin pagi bersama Dr. Sugiarto Tanto. Apakah layar ini sudah bisa dilihat? Bisa, Romo, bisa. Bisa, Romo. Baik, mari kita dengarkan bersama. Pertemuan kemarin kami mengajak dari Pusat Pastoral, Kuria, dan Romo Made sebagai Direktur Karina Keuskupan Surabaya untuk menggali dari Dr. Sutanto. Bahwa situasi ini semakin ganas dan semakin mengerikan sepertinya. Ya, hanya memang data ini sedang disiapkan bahwa hari ini kira-kira kita akan memiliki data online untuk kegerejaan, jadi situasi umat belum keluar. Maaf, apakah sudah bisa dilihat? Bisa, Romo. Bisa. Volumenya kurang besar. Cuman volumenya kurang keras. Bisa. Itu gambarnya stop ini semakin ganas dan semakin mengerikan sepertinya. Ya, hanya memang data ini sedang disiapkan 2 hari ini kira-kira kita akan memiliki data online untuk kegerejaan, jadi situasi umat Katolik bagaimana ini sedang kami siapkan, kira-kira moga-moga 2 hari lagi sudah jadi dan bisa kita share ke semua kecuali. Kita bisa buka untuk isolasi mandiri, karena banyak umat misalnya yang kos, mahasiswa yang kos, yang jauh dari rumah, yang tidak mungkin dia isolasi di rumah di tempat itu. Lalu juga keluarga-keluarga yang punya anak kecil, keluarga besar, mungkin dia mengungsi dan tidak mungkin dia di rumah itu untuk isolasi. Nah, ini tampaknya juga kebutuhan. Lalu memang untuk sementara yang kita mungkinkan adalah LKD Center yang di Dukuh Kupang. Itu ada 30 kamar yang
sekiranya bisa kita manfaatkan untuk umat kita. Jadi umat yang kesulitan ini paling tidak pertama bisa terlayani untuk karyawan-karyawan gereja dan sebagainya. Lalu atau yang sedang urgen membutuhkan bantuan isolasi begitu. Nah, saya kira ini pasti tidak sederhana tindakan ini. Terutama tentang kaitannya dengan transportasi untuk datang ke tempat itu. Lalu dua adalah akomodasi untuk makan, minum. Yang ketiga untuk pelayanan kesehatan. Jadi untuk pengukuran saturasi, lalu kalau darurat, lalu juga kebersihan lingkungan, prosedur untuk misalnya protokol kesehatan yang harus disiapkan, dan orang yang harus menjaga di situ atau melayani di situ bagaimana. Makannya apakah catering atau apa. Nah, ini Romo Made juga kami ajak untuk bicara ini karena Romo Made di penanganan bencana. Nah, mungkin apakah ini nanti bisa kita temukan solusinya. Jadi misalnya di Kepikepan Kediri, itu nanti misalnya di WB, lalu di Cepu misalnya, atau sekolah-sekolah yang sedang tidak dipakai, itu bisa kita pergunakan untuk isolasi mandiri dan sebagainya, untuk isolasi atau karantina. Nah, untuk itu kita bisa diberi wawasan dulu, Dok, sebelum kita ke teknis, wawasan dari sisi medis, ini sebaiknya bagaimana, dan kriteria-kriteria orang yang isolasi, lalu yang tetap bisa dilakukan di rumah, dan yang harus ditolong itu yang macam apa, penanganannya macam apa, protokolnya gimana kalau kita mempunyai tempat-tempat isolasi kayak gitu. Begitu, Dok. Mungkin Dr. Sugi bisa memberi wawasan dulu. Ya, baik. Terima kasih, Romo Didi. Jadi, situasi saat ini memang cukup penting karena saya beri gambaran sedikit bahwa memang saat ini untuk UGD rumah sakit dari 60 rumah sakit yang ada di Surabaya, sudah 13 rumah sakit yang resmi menyatakan UGD-nya tutup, ya, termasuk RKZ, karena memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima pasien. Sebagai gambaran saat ini di pagi ini di UGD saya itu yang ada di dalam itu ada 13 pasien, dan sedangkan yang menunggu di parkiran dengan menggunakan oksigen menunggu di dalam mobil itu tercatat 20 nama, ya, tercatat 20 nama, ya, sehingga terjadi kemacetan luar biasa di UGD, tempatnya kami tutup, ya, dan hal yang sama terjadi juga di rumah sakit lain. Nah, beberapa upaya yang kami lakukan salah satunya adalah mencoba untuk mengoptimalkan beberapa rumah yang kami miliki. Salah satunya adalah yang kami sebut, kami punya rumah namanya, kami beri nama Marta. Marta itu kami gunakan sebagai ruang isolasi, terutama untuk karyawan kami yang juga terpapar. Jadi daripada memenuhi tempat yang ada di rawat inap, kami coba yang kondisinya sudah baik, kami coba geser ke ruang isolasi mandiri di ruang Marta itu. Pertama Marta 1, kemudian sekarang berkembang jadi Marta 2, kemudian sekarang jadi Marta 3. Ya, jadi ada 3 rumah yang harus kami kelola di samping 52 bed untuk COVID ditambah dengan yang ada di UGD. Nah, terkait dengan ruang isolasi mandiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan pasiennya sendiri. Pasiennya sendiri ini kita harus menetapkan kriteria. Mohon maaf sebelum itu. Kita tetapkan dulu isolasi yang dimaksud dengan isolasi mandiri ini, isolasi mandiri yang bagaimana. Karena kami juga punya pengalaman terkait dengan Jelitro. Mungkin Romo Didi sempat mendengar bahwa Jelitro itu hampir 200 orang yang terpapar virus dan semuanya itu manula. Pada waktu kami membantu Jelitro itu,
dilakukan perawatan di tempat di Jilidronya sendiri karena lebih dari 100 orang yang tidak mungkin diangkut ke rumah sakit. Ya, jadi terpaksa Jilidro itu sempat menjadi ruang perawatan darurat. Jadi ada model-model seperti Marta dan ada model seperti yang pernah kami jalankan di Jilidro karena kepepet. Jadi Jilidro itu mendadak jadi rumah sakit darurat lapangan. Dan waktu itu cukup bisa berjalan karena banyak pihak yang membantu. Nah, mungkin ini dulu yang harus kita sepakati. Apakah yang model betul-betul isolasi mandiri dalam pengertian bahwa memang segala sesuatunya dikerjakan sendiri, sama seperti kalau dia berada di rumahnya sendiri, dalam artian bahwa dia bisa mandiri, mengurusi dirinya sendiri, atau model seperti Jilidro, ya, yang ada beberapa support dari tenaga medis. Ya. Nah, seandainya misalnya yang kita pilih adalah model Marta, maka kriteria pasiennya harus jelas. Kriteria pasiennya pertama adalah satu, ya meskipun mungkin agak tidak enak, tapi saya menganjurkan adalah untuk yang tidak lansia, karena lansia ini sangat beresiko. Jadi mereka yang bukan lansia. Kedua, pasien-pasien ini sudah menjalani screening untuk memastikan bahwa mereka cukup aman secara medis dalam melakukan isolasi mandiri. Jadi tidak bisa hanya sekedar tampilan luar bahwa ya kelihatan sehat, tapi ternyata sudah ada proses di dalamnya yang sebentar lagi akan memburuk kondisinya. Ya, jadi ada kriteria usia, kemudian proses screening untuk memastikan bahwa mereka aman. Kalau yang akan dibuat adalah model Marta, di mana betul-betul hanya isolasi mandiri, istilahnya pindah tempat, ya. Terus itu dari sisi pasiennya. Kemudian dari sisi tempatnya sendiri. Jadi tempatnya ini sendiri perlu beberapa support. Yang saat ini terus terang saya juga agak miris karena begitu banyak keterbatasan obat menghilang, tidak ada oksigen, seperti itu. Ya. Kemudian saya coba mencari, kan selama isolasi mandiri kan diharapkan bisa melakukan monitoring minimal saturasi oksigen ya, yang dicekkan di jari itu. Itu aja untuk mencari alat itu aja sudah hampir tidak mungkin di pasaran. Jadi ada beberapa keterbatasan yang membuat saya miris karena mendadak semua yang kita perlukan itu menghilang dari peredaran. Ya. Padahal itu kan hal-hal memang diperlukan untuk kita membuka suatu tempat isolasi mandiri. Jadi dari sisi pasiennya, kemudian dari sisi tempatnya. Nah, untuk tempatnya sendiri, kalau memang modelnya adalah model Marta isolasi mandiri, ya selain butuh beberapa hal dukungan itu, karena pengertian isolasi mandiri ini bukan berarti hanya sekedar isolasi, tapi tetap yang bersangkutan harus menyelesaikan pengobatannya, menyelesaikan terapinya. Jadi ada obat-obat yang harus diminum, juga akan melakukan monitoring pribadi yang tadi saya bilang menggunakan saturasi oksigen. Nah, mengenai siapa yang harus in-charge di sana, mungkin kalau melihat pengalaman di Jilidro, saya sih kalau memungkinkan, ya karena kan lulusan dokter umum dari Widya Mandala itu cukup banyak, ya, yang mungkin bisa dimintai support untuk melakukan monitoring di rumah isolasi mandiri ini. Secara teori memang seharusnya tidak perlu dukungan dari tenaga medis, tapi kalau bilang terkait dengan masalah ya sebaiknya ada dukungan dari tenaga medis. Ya, jadi kalau dari pihak Widya Mandala itu mau ada dokter-dokter yang baru lulus yang bisa sepelutir, ya mungkin itu akan jauh lebih baik. Ya, kalau tidak ada, ya minimal perawat. Hal yang harus diantisipasi adalah kalau berkaca pada apa yang sudah dilakukan oleh sebuah rumah sakit, bahwa mereka menggandeng hotel, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan hotel, kemudian memberikan tempat isolasi mandiri di sana.
kemudian melakukan monitoring di sana. Terakhir mereka mungkin tidak menduga bahwa kondisinya jadi seperti ini, sehingga pada waktu yang isolasi mandiri di hotel itu memburuk, yang pertamanya ada semacam dijanjikan bahwa apabila kondisinya memburuk akan dibawa ke UGD rumah sakit tersebut. Dengan situasi seperti ini ternyata tidak memungkinkan. Nah, itu yang harus diantisipasi. Ya, apabila memburuk, kita memang harus menyampaikan bahwa ini betul-betul hanya isolasi mandiri kita. Dengan kondisi seperti saat ini kita tidak bisa menjanjikan akses untuk bisa opname di rumah sakit apabila kondisinya menurun. Ya, karena itu salah satu yang mungkin bisa diantisipasi minimal adalah peralatan tabung oksigen selain oximetri, ya untuk mengukur saturasi oksigen. Kalau bisa suplai tabung oksigen itu jauh lebih baik untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa mereka yang isolasi mandiri meskipun sudah dilakukan screening, ya mungkin minggu kedua itu akan memburuk. Dan yang perlu dipakai catatan adalah harus ada kesepakatan bahwa isolasi mandiri itu tidak berarti harus berada di sana sampai dengan swab-nya negatif, karena ada kemungkinan 1 bulan itu belum tentu negatif, tapi yang bersangkutan sudah sehat walafiat. Kami menyupai banyak kasus orangnya ngotot, misalnya pokoknya tidak mau keluar dari sana sebelum negatif. Nah itu bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, karena kan yang diukur dengan PCR itu kan istilahnya perotolan virus. Kadang-kadang perotolan virus itu pasti bisa positif. Dan orang ini tidak mau pulang ke keluarganya. Ya, nah itu yang hal-hal seperti itu yang diantisipasi, karena sebetulnya kriteria untuk tidak menular itu bukan lagi hanya semata-mata swab negatif kemudian harus dinyatakan baru bisa dinyatakan tidak menular, tidak demikian. Itu yang mungkin hal yang harus diantisipasi. Mungkin kira-kira gambaran umumnya seperti itu, Romo. Kalau ada masalah teknis, saya sambung lagi nanti setelah ini. Ya. Benar ya, karena katanya oksigen itu habis ya. Ini di sebelah saya, ruang rapat sebelah saya lagi Zoom dengan Kementerian Kesehatan. Karena kemarin itu terjadi tragedi di Rumah Sakit Sarjito, itu hari Jumat malam, itu mereka sudah mengatakan bahwa kalau hari Sabtu saya tidak mendapatkan suplai oksigen, maka pasien saya akan mati semua. Betul, tidak dapat suplai oksigen, 60 pasien mati barengan. Itu kan tragedi. Ya. Dan ini saya sudah ketar-ketir karena kebutuhan oksigennya sudah sedemikian tinggi. Ya. Sedangkan kalau kejadian di Sarjito itu terulang, waduh saya tidak bisa bayangkan. Ya. Karena semuanya kan, semua pasien COVID ini untuk yang periode ini, saat ini, itu rata-rata saya tidak paham kenapa sedemikian jelek-jeleknya kondisinya. Ya, kayaknya mungkin jenis virusnya ini juga sangat berpengaruh. Ya, jadi banyak yang menggunakan oksigen dengan kadar yang tinggi semua, bisa sampai 15 liter. Kemudian ada yang pakai alat itu bisa sampai 60 liter per menit, bisa dibayangkan. Wih, 60 liter per menit. Iya. Jadi bisa dibayangkan berapa konsumsi oksigen. Terakhir saya ukur itu konsumsi oksigennya RKZ itu sudah setara dengan Sutomo. Wih. Ya, padahal tes saya hanya total kan 250, sedangkan tesnya Sutomo itu 1.500. Ya, jadi konsumsi oksigennya sudah luar biasa. Karena kondisi pasien jelek-jelek. Gambarannya seperti itu. Jadi saya ini juga agak miris memang. Ya. Karena ada tempat untuk isolasi mandiri, terutama mereka yang kondisinya baik, tapi karena situasi lingkungannya menyebabkan mereka pontang-panting untuk mencari tempat, ini yang memang bisa dibantu. Awal-awal waktu kasusnya naik, Romo, itu memang beberapa warga Katolik di paroki banyak yang menghubungi saya lewat WA, mereka yang tahu WA saya, karena mereka tahu bahwa UGD tutup semua dan tidak ada yang bisa terima. Ya, kemudian mereka WA, kemudian mereka minta tolong kalau saya isolasi mandiri ya, di rumah apa saja yang dilakukan. Awal-awal saya bisa meladeni, lama-lama setelah sekian puluh saya nggak sanggup lagi, Romo. Oke, saya nggak berani baca WA. Ya, kalau pertama ini langkah pertama apa yang bisa dilakukan gereja dalam situasi ini nampaknya informasi, ya. Jadi hal apa protokol kesehatan. Saya kira ya, protokol jikalau begini, maka mesti bagaimana itu
berarti membutuhkan suatu misalnya kayak booklet atau video atau apa begitu untuk disebarkan kepada umat itu. Ya, jadi semacam informasi sederhana untuk memberikan gambaran. Saya selalu WA kepada mereka yang tanya, ya apa saja yang harus dilakukan di rumah. Sebetulnya cukup sederhana. Ya, saya selalu minta mereka untuk obat harus tetap diminum, kemudian monitoring saturasi oksigennya secara rutin, dan ketiga adalah berjaga-jaga dengan menggunakan tabung oksigen sewaktu-waktu apabila terjadi sesak dan tidak mungkin dibawa ke UGD, ya sudah mereka harus mampu mengoperasionalkan tabung oksigen ini apabila masih punya. Ini yang jadi 3 hal ini sederhana loh sebetulnya. Ya. Tapi banyak yang kemudian memburuk dan ini yang kemudian menjadi guru parah. Ya. Karena itu kriteria pasien yang isolasi mandiri itu perlu ditetapkan. Dan nanti kriteria ini bisa berkembang kalau supportnya semakin bertambah. Misalnya kalau awal-awal kita hanya bisa membuka yang isolasi mandiri yang betul-betul kondisinya baik dan tidak beresiko. Karena mengingat keterbatasan dari support system yang ada, keterbatasan dari oksigen. Jadi betul-betul hanya untuk mewadahi mereka yang kelabakan untuk mencari tempat, ya, karena mereka harus pergi dari rumahnya. Ini yang mungkin bisa diwadahi dulu. Sambil berjalan, syukur-syukur kalau misalnya ada semacam support system, terutama dari tenaga-tenaga. Sebenarnya cukup dokter umum itu cukup sebetulnya untuk membantu menjawab pertanyaan mereka, memonitor kondisi mereka. Dan rata-rata kalau dokter umum dan perawat mereka sudah paham dengan protokol kesehatan, ya, sehingga sebetulnya terkait dengan protokol kesehatan, kalau ada support system dari dokter umum dan perawat ini tidak terlalu susah. Jadi, jadi sekali lagi Romo, mungkin saya sarankan kalau mau membuka awal, ya kriteria ini yang mungkin cari yang lebih aman dulu supaya kita punya semacam pengalaman dulu bagaimana mensupport. Ya, sambil mungkin pelan-pelan mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan support system yang bisa kita dapat. Misalnya pelan-pelan bisa dapat oksigen, pelan-pelan bisa dapat tenaga medis, dokter umum, pelan-pelan bisa dapat perawat itu, maka kriterianya makin bisa diperluas. Tanggung jawab moral kita dalam memberikan kemurahan ini gimana? Kalau ada yang mati, terus persepsi yang akan masuk ke isolasi mandiri, kan dia punya persepsi, jangan-jangan kita dipandang sebagai penyanggahnya. Dalam artian tanggung jawab yang sakit dan tanggung jawab kita supaya kita nanti tidak bertumbukan itu gimana ya? Dan sejauh mana kita bertanggung jawab? Kira-kira demikian. Betul Romo Madi. Jadi salah satu yang harus diantisipasi adalah keluarga. Keluarga ini macam-macam. Ya, saya pernah mendapatkan keluarga yang memang sangat care dengan pasiennya, sehingga tidak terlalu sulit untuk istilahnya bekerja sama dengan pihak keluarga. Tapi ada yang keluarga yang istilahnya muncul nih. Ya, ini keluarga saya, suami saya sakit, saya serahkan ke rumah sakit, tolong diobati, kemudian karena saya tahu itu ditanggung pemerintah, pokoknya saya tidak mau tahu bahwa semua biaya akibat ke pemerintah. Saya tanya, loh Ibu kemana? Ya, saya pulang. Nah, yang model seperti itu. Ya, jadi selalu ada yang model 10% yang seperti itu. Nah, mungkin sebaiknya memang tidak terlalu dibuka, ya, bukan berarti dalam membantu, tapi sebaiknya memang ada seleksi yang betul-betul baik, sehingga hal-hal seperti itu bisa terantisipasi. Karena mau tidak mau memang sebetulnya butuh kerjasama dengan keluarga, karena kan kita hanya sementara ini mungkin awal-awal hanya mampu membantu menyediakan tempat karena mereka sudah kontak-kontak mencari tempat, ya. Tapi mereka harus tahu bahwa ini tidak menggantikan fasilitas kesehatan, ya, bukan tempat fasilitas kesehatan, tapi betul-betul tempat untuk isolasi mandiri. Jadi memang
keluarga diberi pemahaman dulu bahwa tetap ada tanggung jawab keluarga di sana. Ya, ini dari pihak keuskupan hanya membantu untuk sekedar awal-awal mungkin ya, memberikan tentang tanya gitu ya. Kita fasilitasi hanya mampu ke tingkat memfasilitasi tempat gitu ya. ya. Itu tahap pertama sejauh yang lalu ini sejauh mana juga ini harus berkoordinasi dengan pemerintah. Kalau misalnya kita punya tempat isolasi mandiri, nah itu tanggung jawab apa yang harus kita lakukan terhadap desa, satgas, atau kepada dinas kesehatan atau bagaimana? Iya, kalau saran saya Romo, mungkin memang ada baiknya berkoordinasi juga dengan satgas. Karena kan saya tidak tahu betul situasinya dengan sekitarnya. Sekitarnya itu maksudnya tetangga kiri kanan. Ya, kemudian saya tahu bahwa di setiap area, apakah itu di RT RW, mereka rata-rata seperti yang di Cilitro itu. Di Cilitro itu awal-awal ya sudah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak enak dengan penduduk sekitar. Itu dari pihak Cilitro melakukan koordinasi dengan satgas setempat, ya. Dan setelah mereka paham situasinya dan paham tujuannya, maka mereka bisa memberikan support yang dibutuhkan, ya. Minimal tidak menimbulkan gesekan dengan yang sekitarnya, karena kan setiap tempat itu penduduknya berbeda karakternya. Ya. Cilitro itu beruntung karena mereka support, ya. Mereka support, bahkan puskesmasnya juga ikut support, ya, sehingga bisa berjalan baik. Baik, apa yang disampaikan oleh Dr. Sugiarto Tanto, begitulah kira-kira hal yang perlu kita sadari tentang situasi keadaan saat ini, dan seperti yang diungkapkan Romo Made, bahwa gereja mempunyai tanggung jawab dan panggilan di dalam karya penyelamatan. Saat ini penyelamatan itu di mana pelayanan sakramen juga sungguh sangat dibatasi, sangat terbatas. Karena tidak mungkin pelayanan sakramen justru mencelakakan. Yang kedua adalah ternyata kita sungguh sangat membutuhkan koordinasi-koordinasi yang penting di antara kita dan Anda di paroki-paroki, koordinasi-koordinasi yang ketat dengan di lingkungan-lingkungan. Kalau dari penjelasan Dr. Sugiarto Tanto tadi, ada paling tidak ada beberapa hal yang dibutuhkan dan bisa kita lakukan. Memang Bapak Ibu para Romo, baik kalau menyadarkan, memberikan informasi, gereja pun mempunyai keterbatasan yang sangat besar di dalam menolong dan menyelamatkan. Ini adalah wewenang utama pemerintah, dan kita ambil bagian di dalam kerja pemerintah. Maka hal-hal yang tertuju kepada jemaat, warga, umat di lingkungan-lingkungan, karena dengan situasi seperti ini, paroki sangat terbatas jangkauannya. Seperti di keuskupan ini, kita hanya bisa tahu informasi di sekitar wisma keuskupan. Tetapi dengan teknologi ini, saya kira kita bisa saling menguatkan, saling memberi informasi, saling berjejaring untuk bisa mengurangi beban di umat kita. Bahwa kalau yang saya maksudkan menyadarkan kepada umat dan kita siap dengan jawaban, yaitu sekarang ini banyaknya permintaan dari umat bahwa gereja memiliki tempat isolasi mandiri, tempat karantina. Karena banyak umat, khususnya di kota Surabaya dan kota-kota lain, ini begitu sudah kewalahan rumah sakit, maka
warga kita akan lari kepada gereja. Dari yang sekedar memohon, yang kedua sampai marah-marah karena memang desakan keadaan. Maka kita tahu bahwa tidak gampang untuk mengadakan isolasi mandiri ini. Ada kriteria-kriteria. Kalau mengadakan isolasi mandiri ternyata hendaknya bukan lansia, karena lansia risikonya sangat tinggi. Nah, ini tentu saja kita perlu menyadarkan kepada keluarga-keluarga untuk bagaimana melindungi para lansia supaya kita tidak tertular dari anggota keluarganya. Itu yang masih bisa kita lakukan, dan bagaimana memiliki kelengkapan-kelengkapan dasar yang dibutuhkan bagi para lansia di rumah mereka masing-masing. Lalu mereka harus ada melewati screening. Screening yang utama adalah dia isolasi ini dengan OTG atau gejala ringan. Sehingga kita perlu yakin bahwa punya hasil ronsen untuk bisa ditampung di tempat isolasi yang kalau gereja mengadakan. Tempat itu ternyata juga tidak gampang karena perlu supporting team baik dari segi medis maupun psikologis. Secara medis itu perlu ada obat, ada kelengkapan-kelengkapan terutama tabung oksigen. Lalu tenaga volunteer, baik dokter, perawat maupun relawan, itu ternyata saat ini sangat terbatas. Mereka kerja keras di rumah sakit saja sudah kekurangan tenaga. Relawan, ini pemerintahan kota Surabaya juga merekrut relawan, tetapi relawan itu pun tidak mungkin untuk penanganan kesehatan bagi para korban. Relawan hanya bisa untuk membantu memberikan informasi dan membangun kampung tangguh. Maka saya kira ini inspirasi dari Wali Kota Surabaya ini bisa kita terapkan di desa-desa, di kota-kota kita. Bagaimana juga lingkungan itu menjadi lingkungan tangguh. Di mana ada kaum muda yang sungguh peduli dan mempromosikan hidup sehat untuk melakukan usaha-usaha preventif. Lalu dari segi waktu, bahwa tadi Dr. Harta Sugi juga waktu kita tidak mungkin sampai betul-betul bersih negatif, karena waktu itu sungguh tidak jelas di dalam pasien COVID. Maka ada 4 hal, Bapak Ibu para Romo, yang perlu kita koordinasikan. Yang satu adalah upaya-upaya pastoral dalam memberi informasi-informasi yang tiada lelah bagi umat. Maka baik DPP, saya kira sudah tidak bisa lagi hanya diserahkan kepada seksi kesehatan. Enggak. Ini harus kerja bersama bahwa memberi terus penjelasan entah melalui WA group, entah melalui channel YouTube atau media sosial paroki untuk terus mempromosikan pola hidup yang sungguh-sungguh tangguh dalam menghadapi pandemi ini. Lalu juga informasi-informasi kuratif, yaitu bagi pasien yang terkena infeksi, kita bisa membantu informasi apa saja bagi mereka. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak kepada Anda semua untuk memperkuat WA group baik di tingkat lingkungan supaya dianjurkan ketua lingkungan memiliki WA group dari seluruh warganya. Itu pertama. Lalu yang kedua, sekretaris DPP itu dan Romo Paroki itu menjadi anggota grup ketua lingkungan separoki. Dan ini perlu dicari tahu kalau ada warganya yang tidak, pengurus lingkungan yang tidak masuk anggota grup.
saya kira kita bisa belajar dari Romo Tommy di Mojokerto. Romo Tommy menemukan bahwa ini Romo Tommy juga hadir di antara kita. Romo Tommy menemukan ada beberapa ketua lingkungan kenapa tidak muncul di WA Group. Ternyata kedua hal. Satu, gagap teknologi. Lalu yang kedua, tidak mempunyai HP yang Android untuk memungkinkan ikut grup WA. Maka Romo Tommy mengusahakan subsidi untuk supaya ketua-ketua lingkungan mempunyai WA dan bisa aktif di dalam WA grup paroki. Nah, ini saya kira hal-hal yang bisa kita lakukan dalam hal informasi. Demikian juga dari 1 tahun terakhir ini, WA grup sekretaris DPP ternyata juga sangat tidak lancar. Banyak paroki yang berganti pengurus, tapi tidak meneruskan kepada pengurus baru, sekretaris yang baru, atau merasa bahwa karena kepengurusan baru belum terbentuk, maka sekretaris yang lama tidak bersedia bergabung di grup. Ini juga kendala, sehingga informasi-informasi yang disebarkan dari keuskupan kepada paroki macet di sana. Lalu ketika survei juga dari para sekretaris tingkat kapasitas menanggapi survei atau mengisi Google Form dan ternyata tidak semua lancar. Maka baik kalau Bapak Ibu para romo, jikalau kesulitan itu selalu merekrut anak muda untuk dilibatkan supaya grup WA kita ini sungguh efektif. Sehingga respon itu sungguh bisa cepat dan informasi itu bisa segera bisa kita ketahui. Maka WA grup atau grup yang lain, tapi terutama untuk kepentingan kita bersama, harap untuk kita bisa memberdayakan grup WA ini, menguatkan grup WA ini, sehingga para romo selalu bisa hadir di para grup di ketua lingkungan, para romo, para sekretaris juga selalu hadir, menggali informasi kepada ketua-ketua lingkungan, untuk memberi motivasi supaya betul mengenali, peduli, mengetahui situasi yang real di umatnya. Lalu yang kedua, paroki-paroki ini perlu adanya persediaan obat yang dasar ketika umat membutuhkan, karena betul sekarang ini umat kesulitan untuk mendapatkan obat-obat dasar. Kemarin saja di Surabaya, itu karyawan kami kena COVID, untuk mendapatkan obat itu di apotek-apotek besar justru habis. Ada yang baru dapat ke pinggiran, ada apotek kecil, itu baru kita bisa dapatkan obat-obat itu. Maka di paroki-paroki kita ini perlu jejaring siapa yang memberi informasi kepada grup bahwa misalnya ada umat yang pabrik obat, umat yang apoteker, umat yang memiliki apotek, dan sebagainya, itu kerjasama dengan paroki sehingga informasi untuk mendapatkan obat bisa cepat. Lalu yang di samping obat, vitamin-vitamin dan vitamin C, vitamin D, lalu juga antivirus, lalu hazmat. Karena nanti kita harapkan ada petugas Satgas COVID di paroki yang tentu saja membutuhkan hazmat untuk bisa datang ke pasien atau kunjungan yang sekiranya ini darurat harus diadakan. Maka perlu hazmat yang selalu standby di paroki. Lalu juga bantuan dana, ini kenyataannya, bantuan dana sosial ini kita optimalkan terkait dengan pangan, kebutuhan pokok makan, pasti umat kita
dari paroki akan kesulitan mengetahui. Tapi ketua lingkungan yang kiranya dengan kelompok-kelompok kecil yang ada di lingkungannya, maka harapannya kelompok KKU itu dibentuk dan ada grup WA. KKU itu berarti sekitar 12 keluarga ada satu grup, itu kita hidupkan. Lalu ketua-ketua koordinator atau wakil dari KKU itu grupnya ketua lingkungan, sehingga informasi ada umat yang sakit, ada tetangga yang ternyata sakit dan sebagainya bisa segera direspon di lingkungan itu, jejaring grup itu. Maka mereka jikalau membutuhkan hazmat untuk bisa datang membantu, itu segera bisa dilayani dari paroki. Lalu yang ketiga adalah bantuan dana terkait dengan pengobatan, pembelian obat, pembelian hazmat, juga dana yang untuk makan, bantuan sembako, lalu juga tidaklah mustahil umat sekarang banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka tidak mampu lagi membiayai sekolah anaknya, dan sebagainya. Ini yang terkait dengan dana sosial. Lalu secara pastoral, yang ketiga pastoral, jadi yang pertama informasi, yang kedua adalah persediaan kelengkapan di paroki. Yang ketiga adalah pastoralnya. Pastoral tentu saja pastoral sakramental itu ditangani di seksi liturgi dan romo serta timnya. Tetapi ini pastoral konsultasi keluarga, ada hotline paling tidak, ada nomor yang selalu bisa dihubungi warga, bisa dihubungi oleh umatnya untuk ditanyai, mencari informasi dalam situasi-situasi mendadak. Lalu dana untuk biaya sekolah, itu tadi. Dan mungkin bantuan-bantuan untuk tes, ternyata untuk tes swab antigen, itu sekarang jadi 200.000 di Surabaya. Lalu belum lagi PCR itu bisa 3-4 kali lipatnya. Maka itu jikalau umat miskin, ini tentu akan kesulitan. Nah, bagaimana solidaritas di lingkungan, solidaritas dan dana sosial di paroki bisa dioptimalkan. Kita juga berkoordinasi nanti dengan keuskupan, jikalau informasi data ini sungguh bisa terupdate, tentu paroki dan kita bisa memberitahukan kepada keuskupan sehingga subsidi berapa itu yang diperlukan, dan tentu saja dari keuskupan juga sangat terbatas karena dana bencana yang dihimpun selama ini serta dana sosial, solidaritas sosial itu juga minim. Tetapi jikalau nanti kebutuhan itu terumuskan jelas dalam entah nanti tidak perlu dengan proposal atau apa, nah nanti itu bisa secara online lewat grup WA-nya sekretaris DPP ini bisa segera terinformasikan sehingga bisa tertangani dengan cepat sampai batas kemampuan kita. Lalu pastoral telepon yang hotline yang bisa segera dihubungi, lalu terhubung dengan seksi keluarga yang bisa, misalnya sekarang ini masalah-masalah keluarga, stres sangat tinggi, maka di samping komisi keluarga itu menyediakan hotline konsultasi keluarga bekerjasama dengan Fakultas Psikologi di Ubaya, di WM dan Ubaya, itu kita tentu saja menangani seluruh keuskupan. Tetapi tentu di paroki-paroki, jikalau ada konselor-konselor, ada orang-orang yang mampu untuk menjadi
pendamping meringankan beban psikologis para warga itu hendaknya bisa dihimpun untuk dikoordinir dan dijadikan dioptimalkan di dalam pelayanan ini. Lalu hotline ini juga hotline terkait dengan jejaring-jejaring. Kadang banyak umat yang tidak tahu untuk menghubungi Pemkot, untuk itu bagian apa, atau Pemkap, itu bagian apa, nomor teleponnya berapa. Nah itu paroki perlu kita nyiapkan itu. Sekretariat paroki mempunyai daftar nomor telepon, di mana segera rumah sakit umum, rumah sakit yang ada, poliklinik, polindes, atau puskesmas, atau tenaga kesehatan, dokter-dokter yang ada di paroki, segera didata, dan nomor-nomor telepon itu ada di sekretariat paroki dan di petugas hotline Satgas Paroki. Lalu juga pemerintah, kerjasama dengan Satgas COVID pemerintah. Yang keempat adalah Satgas COVID Paroki itu sendiri. Maka di setiap paroki, mari kita bangun. Tentu sudah banyak paroki yang memiliki, tapi mungkin ada juga yang belum memiliki atau belum bisa mengetahui tugas-tugasnya dan sebagainya. Itu baik kalau Bapak Ibu, para romo, itu mendampingi Satgas ini untuk apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Lalu Satgas COVID Paroki itu mempunyai grup WA dengan kontak person per lingkungan. Di lingkungan diminta ada orang yang PK peduli dengan warganya, di kelompok kecil umatnya, sehingga cepat bisa mendeteksi, mengetahui tentang apa situasi dan kebutuhan yang ada di lingkungan. Maka di sini, Bapak Ibu sekalian, kita perlu ada koordinasi data. Kami mungkin maksimal 2 hari, semoga bisa berhasil. Saya meminta ada anak-anak muda yang peduli untuk merancang sistem. Ini nanti akan kita supaya bisa online, sehingga Bapak Uskup, Kuria, di Puspas juga bisa online memantau keadaan di setiap paroki. Maka nanti tahap pertama eksperimen dulu untuk diperbaiki ke tahap yang lebih baik. Kita mulai membiasakan dulu untuk menangkap permasalahan-permasalahan di lingkungan. Maka nanti sekretaris DPP atau orang yang ditunjuk itu menjadi koordinator untuk menyebarkan form atau Google Form, sehingga melatih membuat ketua lingkungan atau sekretaris ketua lingkungan itu menjadi familiar dengan Google Form atau dengan aplikasi yang nanti akan kami coba buat. Itu sehingga nanti sekretaris DPP segera bisa koordinasi dengan romo paroki tentang situasi umat di parokinya. Lalu sekretaris DPP menjadi grup kami di pusat pastoral, supaya kami juga bisa segera bisa menginformasikan dalam setiap rebuan di keuskupan, di kuria keuskupan. Maka jikalau misalnya ada proposal-proposal kebutuhan dana untuk memberi alat ini di paroki ini kesulitan, maka segera bisa di-share di grup sekretaris sekeuskupan. Maka mana paroki yang surplus, yang kelebihan vitamin, kelebihan hazmat, segera menginformasi dan kita kirim segera ke paroki yang membutuhkan. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang sangat kita perlukan. Maka demikian dari saya. Sekarang mari silakan Bapak Ibu untuk mengungkapkan. Sekali lagi terima kasih para sekretaris yang telah terus rajin, Santa Maria Blitar, lalu juga paroki yang lain juga yang secara rutin melaporkan di
grup WA, seperti yang terakhir Jumat misalnya Paroki Salib Suci, menginformasikan bahwa yang terpapar tanggal 20 itu 10 orang, tapi tanggal 30 Juni yang lalu itu sudah menjadi 23 orang di Paroki Salib Ratu Pecinta Damai, sorry. Di Ratu Pecinta Damai itu 23 orang, yang meninggal 1, perawatan isolasi 22, lalu suspek 44 orang, klaster keluarga ada 12, misalnya seperti itu. Itu terima kasih informasi-informasi. Lalu juga Santo Yusuf Blitar beberapa kali menarasikan hal-hal yang terjadi di lingkungan-lingkungan separoki. Lalu yang baru saja 6 Juli misalnya Paroki Matius Pare, lingkungan 1 ada 6 orang terpapar, lalu lingkungan 2 ada 2 orang terpapar, lingkungan 4 ada 4 orang terpapar, lalu lingkungan Stasi Dorok ada 7 orang terpapar, Dampit ada 1 orang. Nah ini yang perlu tanggal 6 Juli. Maka kita mesti memantau setiap minggu ada update data di paroki itu. Nah hal-hal seperti ini yang saya kira baik untuk kita lanjutkan, untuk kita kembangkan kerjasama, karena tanpa solidaritas, kita tidak mungkin untuk bekerja sendiri-sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan, mungkin minta maaf waktu molor ini sudah 2 menit. Mungkin ada 15 menit, minta waktu 15 menit, ungkapan usulan-usulan dari Anda. Dan terakhir, saya nanti akan menawarkan bahwa sekretaris DPP apakah bersedia jikalau kita ini misalnya setiap 2 minggu sekali kita koordinasi atau sampai sebulan sekali ataukah bagaimana. Saya persilakan Bapak Ibu Romo sekalian untuk mengungkapkan. Tentu saja secara singkat dan hal-hal yang pokok, yang sungguh urgen, yang perlu kita catat. Saya boleh bertanya dari Klepu. Ya, ini Romo Praste sudah meminta Google Form versi PDF untuk Hilarius Klepu. Ini karena kalau di sana susah sinyal, maka perlu lewat WA Google formnya dikirim ke sana misalnya. Ya, mungkin ada masukan-masukan. Ya, halo, Romo Yudi. Romo Praste. Ya, ini saya Romo Yudi. Perwakilan Romo Praste. Ya, ini. Oh, Romo Yudi, silakan ya. di unmute dulu. Ya. Sudah mendengar suara saya? Halo? Halo? Suaranya kok nggak masuk ya? Sudah Romo Yudi, sudah masuk. Monggo, silakan lanjut. Oh iya, ini juga menanggapi situasi dengan tapi juga saya sudah mengikuti beberapa hal soal bagaimana memberikan informasi kepada pusat pastoral. Tapi mengingat situasi di Klepu sulit sinyal, maka ya kalau bisa meminta file PDF, artinya kami akan menggerakkan beberapa orang untuk nanti juga ke lingkungan dan semua data yang sudah ada nanti kami akan masukkan ke maksudnya setelah data terkumpul kami baru masukkan ke Google-nya gitu. Tapi butuh file PDF-nya karena memang ya, situasinya gitu. Ini juga malam ini cukup mengherankan, sinyalnya bagus mungkin karena ada waktu pas bagus. Itu juga lalu kemudian kalau tadi juga soal koordinasi setiap 2 minggu, kalau lewat Zoom seperti ini ya mungkin bisa juga kalau 1 minggu pun bisa karena memang pertambahan orang yang sakit COVID itu setiap hari atau 1 minggu itu sudah banyak ya. Iya. Itu saja 1 minggu sudah 15 orang. Wah.
Ya. Tambahan? Terima kasih Romo Yudi. Romo Didi Ya, dari SMTP Romo. ya Pak Tunda SMTB, silakan. Iya, Romo, kami sudah berusaha mendapatkan data umat yang terpapar COVID-19 mulai sekitar tanggal 24 Juni yang lalu melalui Google Form itu. Tetapi sampai saat ini yang masuk datanya itu hanya sekitar, jadi kami lihat kebanyakan itu keluarga itu. Dari 25 itu yang sudah sembuh 2. Terus kemudian pertama kali saya masukkan itu ada penolakan dari ketua wilayah. Mereka menanyakan urgensinya apa, minta data itu. Terus kemudian keuskupan gereja mau beri apa. Jadi tindakan apa setelah data itu diterima? Ya. Itu yang mereka tanyakan. 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh salah satu ketua lingkungan. Dia sudah ada yang terpapar. Dia sudah mengumpulkan dana di umat di lingkungan, sudah memberikan dana. Terus kemudian dia dapat laporan lagi ada umat yang terpapar lagi. Terus dia tanya, gereja ngasihin dana apa enggak? Saya bilang, kamu tulis saja, sudah direncanakan, tapi tolong kamu tulis di situ. Sampai hari ini tidak ada laporan dari ketua lingkungan itu. Setahu saya yang ngomong langsung ke saya itu banyak, tapi yang dilaporkan itu tidak sebanyak itu. Jadi mungkin kalau dibuatkan Google Form, mungkin harus ada sesuatu gimmick atau sesuatu apa yang kita bisa berikan untuk mereka. Jadi sehingga mereka akan tertarik. Terus selain itu juga ada ketua lingkungan yang nggak mau ngisi. Wes tak kasih yang bersangkutan aja biar yang ngisi gitu loh. Saya bilang loh, bukan toh Bu, Ibu yang harus tanya ini mengetahui umatnya ini sakit apa, gimana. Ya Ibu tanya, sungkan atau apa kayak gitu. Jadi banyak beberapa hal yang terjadi, yang pengalaman kami di lapangan di SMTP itu kendalanya. Jadi saya pikir mesti ada sesuatu yang menarik mereka untuk mereka mengisi, sehingga kita bisa mempunyai data yang cukup valid agar kita betul-betul bisa menggunakan data itu. Kira-kira itu Romo Didik yang bisa saya sampaikan. Makasih. Ya, memang ada 2 tipe. Ada orang yang suka cerita, memberitahu, tapi ada orang yang tertutup. Itu memang ya. Tetapi bahwa kita sebagai gembala dan bagian dari penggembalaan, kita ini bagaimana bisa mengetahui situasi umatnya, minimal tahu ada yang sakit. Mungkin belum bisa berbuat apa-apa, tapi apa jeleknya kalau kita ini tahu. Itu yang pertama. Memang baik umat maupun juga para romo pun juga ada yang sinis. Untuk apa data itu? Kalau tidak berbuat apa-apa. Ngapain menggali data? Menurut saya, ya gembala yang baik akan selalu mengetahui keadaan dombanya. Baru kalau tahu apa yang terjadi bisa berbuat sesuatu. Maka itu yang baik kalau Bapak Ibu para romo itu menguatkan koordinasi para ketua lingkungan. Terus terang bahwa ketua lingkungan tentu juga macam-macam orangnya. Apalagi kalau ketua lingkungan itu menjadi ketua lingkungan karena terpaksa ditunjuk dan tidak dengan motivasi yang luhur, tentu dia tidak segera menyambut dengan baik hal-hal seperti ini. Demikian juga saya kira di kalangan pengurus DPP atau di kami para romo juga bisa terjadi. Tapi kita perlu memahami itu. Tapi yang penting bahwa kita terus coba. Kalau ada yang tidak mau ya silahkan. Tapi yang lain yang mau untuk segera mencari tahu. Pengen buka mata, buka telinga baik-baik untuk mendengarkan situasi. Memang di dalam pengembalaan akan selalu bertemu dengan orang yang sinis, apatis, kecewa,
marah atau antipati, malah menjegal atau apa, pasti ada. Tapi yang penting bagaimana ini. Bapak Uskup juga tidak mungkin bisa tahu situasi parokinya. Bagaimana bisa membuat kebijakan. Kalau ternyata kita tahu saat ini kebutuhan dana tinggi, maka kita harus segera mengubah strategi. Kita harus memplotting dana bagaimana untuk bisa menyelamatkan umat misalnya. Hal apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu hal-hal yang nanti sangat berguna. Gambaran situasi yang ada di lingkungan, di umat kita, itu sungguh sangat penting. Kita mulai dulu dari para sekretaris DPP, lalu kita sekretaris DPP pelan-pelan bersama Romo Paroki untuk berkoordinasi secara rutin, entah 2 minggu sekali, dengan grupnya secara Zoom atau cara lain. Oke, pasti akan ada kesulitan, pasti. Ada hambatan pasti, tetapi sulit dan terhambat itu bukan berarti menjadi kita tidak berbuat apa-apa. Nah, itu yang kita terus tanamkan, karena memang berbuat baik pasti akan kendalanya banyak. Maka seperti Ngagel, itu tadi memang kendalanya banyak ketua lingkungan yang tidak mau mengisi data. Apalagi kalau ketua lingkungannya itu 200 kakak, bayangkan. Bagaimana bisa mengetahui? Maka saya kira seperti di Salib Suci, itu ada kelompok kecil umat yang terus dibangun, sekitar 5 tahun terakhir, itu sudah terbentuk kelompok-kelompok kecil, sehingga setiap satu gang ada koordinator. Sehingga itu bisa dibentuk grup di lingkungan, antar koordinator, sehingga satu gang pasti tahu situasinya warganya. Mungkin ada yang merahasiakan status COVID-nya, tapi itu nanti berbahaya bagi yang lain. Nah, itu ketua KKU yang tahu, dan ketua KKU segera berkoordinasi dengan ketua lingkungan dengan paroki. Nah, ini hal yang akan segera bisa kita lakukan. Saya kira sangat baik. Terima kasih. Ada tanggapan dari Pak Agus mengusulkan bahwa sekretaris DPP kita bisa koordinasi 2 minggu sekali secara Zoom begitu. Saya Romo Bowo, ya silakan. Ya, dengar suara saya, Romo. Ya, sekarang jelas. Situasi PPKM darurat ini, Romo, perlu kita antisipasi. Ini panjang sekali, tanggal 3 sampai 20. Ya, bisa panjang lagi itu pasti. 18 hari ini. Ini masih 4 hari, 5 hari ini sudah kayaknya terasa berat. Menurut Menteri Marves ini, di hari yang ke-10, itu sangat berbahaya. Terutama lonjakan COVID ini. Bapak Luhut itu, kalau kita tidak siap di koordinasi, komunikasi, dan kerjasama, ya terjadi tidak tahu apa ini. Perkembangan terakhir ini kan nomor 2 Indonesia paling banyak. Ya. Nah, ini data-data umum, data-data yang global yang kita ketahui, dan bagaimana di setiap paroki itu punya satgas COVID, itu dioptimalisasi peran mereka. Tentu saja ada pengetahuan dasar terkait dengan bagaimana menangani para isoman atau yang terpapar atau yang terdampak. Ini harus ada pengetahuan dasar. Tidak bisa diandaikan. Nah, kalau dari pusat pastoral ini mempunyai, lebih baik ya dibagikan. Lalu yang kedua, soal kalau di Algon ada tim relawan kemanusiaan sudah dibentuk, yang dulu untuk bencana lalu digeser untuk penanganan COVID untuk 43 lingkungan 10 wilayah ini. Paling tidak data ini sudah ada. Kemudian amunisi atau logistik ini
logistik yang saat ini yang susah adalah tabung oksigen atau oksigennya itu. Tetapi dalam waktu dekat ini tidak lagi gitu loh, karena pemerintah sudah menyodok peran-peran orang-orang yang mulai tidak baik dalam perdagangan ini, oksigen ini. Tetapi kelihatannya sudah ada link. Nah, kalau kontak person orang-orang kita yang punya ini ya mari kita cari untuk paling tidak ada shelter soal logistik di paroki-paroki itu yang isinya antara lain tentang kebutuhan untuk para isoman atau yang terdampak itu. Yang bisa didistribusikan kalau ada data. Tidak usah menunggu ada dana atau tidak, paling tidak ini ada seruan moral dari pusat pastoral ini untuk setiap paroki, karena ini situasinya genting. Kalau kita mikir dana sampai kapan begitu loh. Ya. Artinya harus ada keberanian mengeluarkan dana ini. Kalau tidak ya memang harus diajukan di mana. Lalu yang ketiga soal akses kita untuk pemerintahan tadi, bahwa pemerintah itu kan sudah membuat 3M, 3T, dan yang kemudian adalah vaksinasi. Vaksinasi itu cara yang berikutnya untuk mengurangi ini. Mengurangi angka itu. Kalau itu memang kemudian tidak simpang siur, tentu saja akan sangat membantu. Nah, sebaliknya ya soal APD dan soal persiapan tracing, tes swab, paling enggak shelter di paroki itu punya logistik seperti itu. Selain data umat. Nah, kalau kita ikut umat yang nyemprot sana sini data untuk apa, bagaimana ini, apakah peran gereja, enggak kerja kita nanti. Ya. Menurut saya seperti itu, harus ada seruan moral yang tegas bahwa pusat pastoral atau keuskupan sendiri mengendaki hal ini supaya umat yang ada di paroki-paroki itu benar-benar ada gembala yang ada domba dan ada gembala, bukan hanya gembala saja, bukan hanya domba saja. Begitu menurut saya. Nah, kami butuh seruan ini moral ya, paling tidak pastor-pastor paroki ini ya memang kesulitan. Kita memang juga takut. Di satu sisi virus Delta ini sudah menyebar 90% sekian, dan itu cepat sekali menular. Dan pengetahuan dasar ini perlu ditransfer, terutama untuk para isoman itu. Dari mana? Mereka harus percaya dengan ini. Kemarin kami mengalami bagaimana mencari tabung oksigen di beberapa orang yang sedang sesak napas di paroki Algon. Ya sampai malam 24 jam kita bergerak. Akhirnya ya juga dapat. Dan akhirnya mendingan lah ada yang terselamat. Ini orang isoman, bukan yang tidak bergejala, tapi tiba-tiba sesak. Dan kalau tidak ada oksigen mati. Begitu Romo, usul saya, perlu ditegaskan lagi optimalisasi peran Satgas Covid di paroki. Kalau perlu ada shelter ya, begitu. Kalau soal rumah yang dipakai untuk isoman, memilih misalnya seperti kalau Samratulangi itu dipakai untuk menjadi tempat isoman, apakah itu sudah dikaji secara teknis, medis, itu kalau memang siap kenapa tidak, begitu. Terima kasih Romo, usul saya. Ya, terima kasih Romo Bowo untuk masukan-masukan, saya catat. Ya, Romo Hardi. Terima kasih Romo. Pertama terima kasih atas moral spirituality booster, semangat dari Romo Didi dan teman-teman membuat kita semua optimis. Kedua, mohon agar ini bisa dirangkai atau diramu di dalam rohani spiritualitas. Artinya misalnya ditetapkan kapan kita mulai mengadakan novena khusus, novena darurat ini. Mohon yang sehat imunitas naik, mohon yang sakit mukjizat kesembuhan. Di dalam novena seluruh keuskupan. Nah, di dalam kerangka rohani di mana kita ini optimis, itu lalu ada informasi-informasi dan petunjuk pastoral. Sehingga kita semua bisa digerakkan oleh spiritualitas tadi. Paroki kami sendiri memang selama 1 bulan terakhir ini kami mengalami lonjakan yang luar biasa.
Di satu wilayah bisa sampai 18, 4 keluarga terkena. Yang gugur berjatuhan sudah mulai, sampai ada yang umur 40-an meninggal. Jadi dalam situasi seperti itu, tapi kami sudah punya tim Satgas yang sejak awal terus bekerja, dan pedoman-pedoman tadi atau informasi dan sebagainya tadi sangat-sangat berguna bagi kami. Tentang Google Form kami sudah membiasakan melalui, kalau MISA memang harus daftar di tempat kami. Jadi meskipun sulit, tapi akhirnya bisa teratasi. Jadi untuk semua yang lain saya kira awal-awalnya walaupun sulit, kalau tidak biasa akhirnya pasti akan biasa. Tentang rumah isolasi kami merasa terlalu berat untuk paroki kami, belum siap. Tapi kerjasama misalnya lurah, kadang-kadang secara inkognito datang ke sini untuk mengecek walaupun tidak ketemu kami. Jadi apa yang disampaikan tadi sudah luar biasa. Sekretaris kami Pak Agung saya kira pasti siap, mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali bertemu, dan kami selalu bekerja sama berusaha. Itu Romo. Tentang lingkungan-lingkungan memang benar yang disampaikan. Ada lingkungannya terpaksa diangkat dengan terpaksa karena tidak ada yang mau dan sebagainya. Jadi kami akan berusaha terus supaya, tapi yang lebih penting lagi saya kira sekarang harus tidak hanya lingkungan Romo, tetapi bagaimana tanggung jawab masing-masing keluarga, herd community. Itu bisa dijangkau mengingat di tempat kami banyak keluarga yang terkena gitu ya, entah bapaknya atau kakeknya, entah sekaligus 3 orang, bapak, ibu, anak. Jadi kalau kita tidak hanya arah dasar itu lingkungan, tapi sekarang terpaksa atau dipaksa menjadi herd community, keluarga, itu akan mungkin sangat bagus. Terima kasih. Salam sehat, salam optimis, salam kreatif untuk semuanya saja. Terima kasih. Baik para Romo dan Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 2 hal yang agenda yang dipasrahkan untuk di pusat pastoral untuk segera diwujudkan. Yang pertama adalah panduan untuk Satgas COVID di paroki, serta novena, doa-doa yang bisa untuk meneguhkan, yang selalu kita bacakan di dalam misa untuk perlindungan terhadap COVID bagi umat kita. Terima kasih masukan para Romo yang terkasih dari chat. Masukan pertama adalah terkait koordinasi kita para sekretaris. Nanti untuk para Romo kepala paroki akan kami coba koordinasikan lebih lanjut. Sebaiknya para Romo kepala paroki itu kita berkoordinasi bersama berapa kali dalam periodenya, waktunya, apakah sebulan sekali atau bagaimana. Tapi ada masukan di chat adalah 2 minggu sampai 1 bulan. Kita para sekretaris, kita menyediakan waktu 1,5 jam untuk kita berkoordinasi sekeuskupan. Saya usulkan apakah hari yang terbaik untuk kita bisa bertemu itu hari apa gitu. Sebaiknya saya usulkan kalau antara hari Senin sore atau Selasa sore yang Bapak Ibu bersedia, mungkin berapa yang Selasa sore ataukah Senin sore seperti malam hari ini Selasa sore. Itu di awal minggu, maksudnya di awal minggu untuk update tentang minggu sebelumnya gitu, atau 2 minggu sebelumnya, sehingga kita bisa kami rekap dan kita bahas dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, hal-hal apa yang kita sebarkan, informasikan bisa segera ditangani begitu. Terima kasih kalau 2 minggu, kebanyakan usulannya 2 minggu sekali kita bertemu untuk sekretaris DPP, dan tentu saja tidak menutup kemungkinan di samping ada nanti forum khusus para kepala paroki, tapi juga jikalau sekretaris DPP ada pertemuan seperti ini, Romo kepala paroki bergabung, itu sungguh sangat
membahagiakan, sangat baik bagi kita semua. Lalu tentu saja ini contoh-contoh tadi banyak yang terkait dengan konteks Surabaya, maka dengan kehadiran semua dari Bapak Ibu, maka ini nanti supaya ini tidak di benak kami ini hanya Surabaya, tetapi ini adalah sampai ke Pacitan, sampai ke Rembang, sampai ke Resapombo, sampai ke Mojorejo itu terjangkau dalam keputusan bersama ini. Paroki Resapombo menggunakan nama relawan COVID-19 dan sudah sejak lama ini berdiri, sejak awal tahun lalu saya kira. Bergabung dengan Satgas 11 Dusun, itu sangat baik kerjasamanya dengan Dusun, yaitu kurang lebih 5 desa, 3 kecamatan, dan paroki hadir di dalam Satgas itu untuk berkoordinasi. Koordinasi dengan pemuda desa, Babinsa, Babin Kantipnas, pelayanan mereka yang terdampak dan terinfeksi dengan APD lengkap. Tentu saja nanti teman-teman kita semua membutuhkan APD, maka kita harus segera menyiapkan untuk Satgas COVID paroki ini, kita juga sedia stok APD lengkap. Ini yang perlu kita upayakan. Lalu juga bagaimana membantu penanganan yang terpapar, yang isoman, anak-anak, dan selanjutnya. Di GYB juga sudah sejak awal pandemi ada ini tim AKB, adaptasi kebiasaan baru, sebagai Satgas Paroki. Terserah nanti namanya setiap paroki bagaimana. Lalu juga ada kejadian umat Bojonegoro tugas di Surabaya. Tentu hal-hal seperti ini, nanti informasi-informasi di Surabaya perlu jejaring dengan paroki di Surabaya. Ini hal-hal yang akan kita bisa kerjakan kalau grup kita ini kuat gitu. Ya. Nanti akan kami sharekan dari semoga seminggu 2 minggu ini panduan bisa segera terselesaikan. Kami upayakan kemungkinan dengan Komisi Keluarga. Komisi Keluarga sendiri telah mengeluarkan panduan, tapi mungkin terlalu tebal karena ada spiritualitas dan sebagainya. Maka ini nanti terkait dengan Satgas COVID secara khusus belum ada, maka akan kami upayakan. Semua mengusulkan Selasa sore seperti malam ini, hanya satu saja yang mengatakan Senin sore. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan kita ini. Besok Selasa sore, jadi Selasa sore setiap 2 minggu sekali. Sekarang ini Selasa genap atau Selasa ganjil. Berarti Selasa kedua dan Selasa keempat, atau Selasa ke-1 dan Selasa ketiga. Selasa ke-1 dan ketiga, ya. Sekarang ini Selasa pertama. Berarti Selasa yang ketiga kita bertemu lagi Bapak Ibu ya. Kita share lagi nanti hal-hal apa yang bisa kita lakukan dan di paroki dan di keuskupan. Sebelum itu tentu kami nanti akan share-share untuk meminta masukan, evaluasi, kritik, masukan, perbaikan. Mulai besok, lusa, itu kami akan coba share-sharekan kepada grup sekretaris DPP. Saya kira masih ada 2-3 DPP yang belum bergabung di grup kita ini, nanti coba akan kami hubungi pribadi. Demikian Bapak Ibu para Romo, terima kasih sekali untuk pertemuan malam ini sebagai awal yang sangat baik. Semoga kita tidak putus asa terhadap hambatan-hambatan kendala yang kita jumpai demi pelayanan kita bagi umat. Maka mari kita persembahkan apa yang kita alami sore malam ini kepada Tuhan, dan
Tuhan memberkati apa yang Anda lakukan nanti untuk sampai ke tingkat lingkungan di paroki Anda. Sekali lagi terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pertama dalam koordinasi ini. Semoga ini bisa menjadi saluran berkat bagi kami umat di Katolik Keuskupan Surabaya, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID gelombang kedua ini. Semoga berkat-Mu selalu melindungi kami, jagailah kami semua dengan kesehatan yang prima, jauhkan kami dari segala sakit, dan kuatkanlah iman kami, ubahlah hati kami menjadi seperti hati-Mu untuk selalu penuh belas kasih, menolong dan menyelamatkan sesama yang membutuhkan. Maka kami persembahkan seluruh rencana-rencana ke depan ini ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga para romo, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.